Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim untuk seluruh keluargaku sedulur padepokan Kalijogo dimanapun berada. Salam asah, asih, salam asuh, salam rahayu, salam sejahtera untuk seluruh para pemirsa, para pecinta channel Padepokan Kalijogo dimanapun berada, dan khususnya para subscriber Padepokan Kalijogo dimanapun berada. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini dan kesempatan ini berjumpa lagi bersama saya Raden Singomas, yang dimana selalu saya doakan seluruh saudaraku dimanapun berada, semoga diberikan umur yang panjang, diberikan umur yang manfaat, yang barokah, diberikan kesehatan secara lahir dan batin. Dan jika ada saudaraku yang mungkin mengalami sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran. Yang sedang usaha dalam bidang apapun, semoga dilancarkan atas usahanya, dideraskan atas rezekinya, semoga dimudahkan atas segala perkara dan urusannya. Yang mungkin sedang mengalami kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, terlilit hutang dan lain sebagainya, semoga diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, bisa terbayang hutangnya dan bisa melunasi hutang-hutangnya, terbebas dari hutang-hutang semuanya. Semoga ditetapkan atas iman dan Islamnya, semoga senantiasa bisa istiqomah, semoga diberikan keberkahan atas segala apa yang ada di dalam diri dan kehidupan seluruh saudaraku, berkah selamat fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan dan kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama kita mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat yaumul qiyamah, Allahumma amin. Saudaraku dan para pemirsa dimanapun berada, baik yang ada di wilayah Indonesia ataupun di luar negeri, di alam nyata ataupun di alam gaib, yang saya cintai, yang saya hormati, pada kesempatan hari ini insya Allah kembali saya akan coba menjawab dan menunaikan request, karena alhamdulillah beberapa sudah banyak mungkin request yang masuk dalam redaksi Padepokan Kalijogo, baik yang itu melalui kolom komentar di YouTube ataupun mungkin yang langsung chat pribadi ke saya. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatian, atas support dan semuanya, dan mohon maaf kalaupun toh mungkin semua pertanyaan yang diberikan saya tidak bisa langsung menjawab, mungkin akan saya tunaikan satu persatu, yang dimana mudah-mudahan sedikit apa yang saya mungkin nanti jawab dari pertanyaan saudaraku itu bisa membawa kebaikan untuk kita semuanya. Nah, langsung saja saya mengambil daripada mungkin request-request yang sudah masuk dalam redaksi Padepokan Kalijogo. Jadi ini datang dari saudara kita yang memang dari seberang. Beliau memberikan 3 pertanyaan yang menurut saya ini mungkin kalau kita kaji, walaupun tidak secara mungkin tuntas, karena kembali sikon, situasi dan kondisi, ya saya coba akan menjawab. Dan semoga jawaban saya ini menurut pengalaman saya dan menurut pengetahuan saya, kalaupun toh nanti berbeda dengan saudaraku dimanapun berada, mohon maaf atas semuanya. Jadi pertanyaan yang pertama, beliau bertanya seperti ini. Assalamualaikum Romo, mohon maaf saya ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan, karena saya jauh, saya tidak bisa datang dan silaturahim di Padepokan, tapi insya Allah kalaupun toh ada rezeki umur, suatu saat saya akan datang silaturahim ke Padepokan Kalijogo. Jadi Padepokan Kalijogo welcome, membuka untuk seluruh saudaraku dimanapun berada, yang penting dengan niat yang baik, dengan tatanan yang baik, dengan tujuan yang baik, agar kita mendapatkan daripada endingnya kebaikan bersama. Begitu ya Lur ya, karena saya tidak 24 jam ada di Padepokan terus. Terkadang saya ada kegiatan di luar, kadang saya kerja, kadang mungkin undangan ruatan, kadang undangan pengajian, kadang mungkin melayani daripada mungkin masyarakat yang membutuhkan atas diri saya dan bantuan saya. Nah, pertanyaannya diantaranya yaitu yang pertama 1, Romo, sebenarnya
kalau kita ingin memiliki pusaka, ya, ingin memiliki sebuah pusaka, itu sebenarnya pusaka yang baik itu yang bagaimana? Karena beliau mengatakan beliau awam, beliau suka, tapi masih takut ingin memiliki, karena ya banyak hal, sehingga beliau minta pertimbangan kepada saya. Begitu. Ya saya jawab, mohon maaf Kang Mas, saya bukan ahli pusaka, saya bukan ahli sejarah, dan mungkin dalam dunia pusaka dan lain sebagainya, ya saya masih fakir, ya saya masih sangat kekurangan atas semuanya, karena memang saya bukan mutlak daripada mungkin mengetahui atas dunia pusaka. Kenapa yang kita bahas pusaka? Karena pusaka ini kan secara tidak langsung turun menurun, ada proses dan ada sejarahnya. Nah, jadi langsung karena beliau selalu bertanya, ya saya jawab menurut saya dan menurut pengetahuan yang saya ketahui dan pengalaman saya selama ini. Jadi saya sampaikan kepada saudara saya, ya saudara kita, tentang pertanyaan yang pertama, ya tentang pertanyaan yang pertama, pusaka yang baik yang bagaimana? Apakah pusaka semua itu baik? Terus kalau yang buruk itu yang bagaimana gitu? Jadi langsung saya jawab begini, kalau kita bicara pusaka, pusaka itu kembali daripada mungkin kita ke belakang flashback, ya bahwasanya pusaka senjata apapun bentuknya itu dibuat karena memang dengan tujuan tertentu. Mungkin di zaman dulu mungkin digunakan, ada yang digunakan untuk alat pertanian, ada yang digunakan sebagai mungkin simbol lambang, ada yang digunakan sebagai cenderamata hadiah, ada yang digunakan waktu dulu mungkin senjata untuk perang, ya karena di zaman kerajaan dan lain sebagainya sebelum era masuk zaman modern saat ini. Jadi menurut saya pusaka itu semua baik, semua bagus, karena tujuan daripada mungkin para empu atau para leluhur-leluhur kita membuat pusaka itu dengan segala pertimbangan, dengan segala proses. Terkadang kalau yang saya ketahui dari yang saya mungkin dapatkan ilmu selama ini dari guru saya, untuk membuat satu pusaka yang linuih itu pun butuh proses. Mungkin dalam takaran kita bisa sampai mungkin 2-3 bulan itu baru jadi pusaka. Nah itu, jadi tidak langsung mungkin ambil sembarang bahan langsung ditempa langsung jadi, tidak. Dan biasanya kalau kita kembali kepada sejarah, kalau orang dulu ingin membuat pusaka, beliau tanya kepada empunya, yang bagus yang seperti apa. Nanti secara tidak langsung yang punya hajat ini akan manut dengan empunya, oh yang bagus yang seperti ini, pamornya seperti ini. Karena yang bisa mengukur atas semuanya yaitu ya sang empu yang lebih mengetahui, baik itu mungkin secara bahan dasarnya, secara prosesnya dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kalau menurut saya pusaka itu semuanya baik. Nah itu tinggal tergantung maksud, niat atau tujuan orang untuk memiliki pusaka. Ada yang mungkin karena kembali lagi mengenal sejarah, ya mengingat sejarah leluhur kita. Yang kedua karena mungkin merawat daripada peninggalan dari mungkin kakek buyut leluhur dan semuanya. Atau mungkin karena memang dia itu hobi atau pengoleksi, atau mungkin bisa disebut lebih familiarnya itu mungkin orang yang mampu, yaitu seorang kolektor yang mengumpulkan dan mencari daripada sesuatu hal yang antik, yang unik, yang namanya hobi, ya. Ada yang hobi pusaka, mungkin hobi burung, atau mungkin hobi tanaman. Dulu mungkin di zaman batu cincin ini masih punya harga mungkin luar biasa harganya. Nah itu, jadi setiap hobi itu setiap orang itu masing-masing. Ada juga yang karena memang secara tidak langsung mungkin dinilai daripada mungkin unsur bahan dasarnya, kualitasnya. Ada juga yang digunakan, ditujukan untuk hal-hal tertentu dengan tujuan tertentu. Karena orang memiliki pusaka ini bebas, siapapun, ya, yang dalam arti tanda kutip, oh tidak harus satu golongan. Nah itu, walaupun kembali lagi secara garis besar bahwasanya setiap daerah itu memang mungkin punya ikon pusaka masing-masing. Tetapi kembali lagi ketika ingin memiliki, ya
asalkan dia mampu, dia paham, dia tahu ilmunya, ya monggo. Nah itu. Jadi saya sampaikan bahwasanya pusaka itu semua baik. Yang penting kita satu ada dasarnya, ada ilmunya, dan terutama pengetahuannya gitu. Yang tidak baik yaitu ketika kita tidak mengetahui atas itu semuanya, lalu kita sembrono. Walaupun mungkin pusaka itu secara unsur dasar adalah bahan bahan yang mungkin dari besi, dari logam, dari nikel, dari meteoroid, atau mungkin dari apa saja bisa dibuat pusaka ya. Nah itu tergantung daripada sang empunya. Tapi kembali lagi ada sebuah proses, ada tirakatan yang perlu kita mungkin di situ ya hormati, kita jaga. Nah, jadi orang buat pusaka itu luar biasa. Kalau guru saya dulu menyampaikan ketika saya belajar mengenai sedikit tentang pemahaman pusaka, itu harus puasa, harus tirakatan, harus nepi. Jadi minta petunjuk atas si A ini bagusnya seperti apa. Kalaupun dia looknya berapa. Nah terus kalaupun toh dia mungkin bilahnya itu harus lurus, itu nanti yang seperti apa. Ini bahannya apa, pamornya seperti apa. Jadi terus seperti itu. Insya Allah nanti next plan ya saya akan jelaskan atas itu semuanya dari pengalaman saya. Nah itu, jadi itu yang saya sampaikan bahwasanya pusaka itu semuanya baik. Jadi tinggal tergantung niat dan tujuannya daripada orang yang ingin memiliki pusaka. Ada yang sebatas hanya mengoleksi, ada yang menggunakan secara mungkin nilai magis atau nilai mungkin historis, atau mungkin hobi, atau mungkin nilai sejarah dan lain sebagainya. Nah itu. Yang paling dasar ya minimal kita tahu ilmunya, kita paham. Jadi ketika kita bisa membedakan antara mungkin sebuah senjata biasa dan sebuah pusaka, karena ada tatanannya, ada pakemnya masing-masing. Nah itu yang pertama pertanyaan ya. Terus yang kedua, Romo Raden mohon maaf saya mau bertanya, hukumnya kalau memiliki pusaka itu apa sih? Karena saya bingung. Di era modern ini mungkin banyak sekali orang yang kurang memahami daripada pemahaman tentang sejarah budaya, terutama tentang mungkin peninggalan para leluhur dan lain sebagainya. Ya, saya langsung menjawab begini, mohon maaf Kang Mas, dan mohon maaf juga saya sampaikan kepada saudaraku ya. Jadi ketika orang memiliki sebuah pusaka ditanya hukum, itu tidak ada hukumnya. Mungkin kalau kita dalam agama kita, karena itu ada tuntunan, ada syariat, mungkin ada hukum. Mungkin oh ini sunnah, ini wajib, ini makruh, ini mubah, ini mutlak, ini subhat, ada lain sebagainya. Itu mungkin dalam kajian ilmu agama, tatanan dalam kehidupan kita secara syariat. Tapi kalau kita bicara pusaka, yang saya katakan itu tidak ada hukumnya. Kenapa tidak ada hukumnya? Karena di sini yang dibutuhkan adalah sebuah mungkin pengetahuan. Nah itu. Jadi kembali lagi sebuah pusaka ini tidak menjurus akan apakah saya kalau memiliki pusaka ini berdosa ataukah tidak berdosa. Nah ini yang saya katakan di sini tidak ada hukum yang menjurus ke situ ya Lur ya. Jadi ya kembali lagi. Orang memiliki pusaka entah itu keris, entah itu tombak, atau mungkin ada kujang, ada rencong, ada mandau, dan lain sebagainya. Bagi saya itu tidak ada hukum yang terikat. Bahwasanya contoh nih ya, orang Jawa wajib harus punya keris misalkan. Ya tidak ada yang menghukumi. Mungkin mohon maaf orang Cirebon harus mungkin, atau orang Jawa Barat mungkin harus punya semuanya harus punya kujang. Ya tidak. Nah itu. Jadi tidak ada suatu ikatan hukum ketika orang memiliki sebuah pusaka. Begitu ya Lur ya. Nah ini semoga saudaraku yang tanya ke saya walaupun jarang komen di YouTube, tapi mudah-mudahan nanti ya tetap memantau. Nah itu. Nah terus yang ketiga, jadi pertanyaan pertama tadi baik dan buruknya ya. Terus yang kedua itu hukumnya. Nah itu. Terus yang ketiga, dan saya mau bertanya, sebenarnya kalau pusaka ini apakah memang benar itu ada yang memang bisa mungkin memberikan sebuah energi tersendiri ya, yang akan mungkin membantu daripada tuanya atau empunya atau pemiliknya, atau itu semua hanya mitos.
atau hanya sebuah sugesti dan lain sebagainya. Nah, ini karena pertanyaan. Jadi ya karena saya sendiri mungkin sangat menghormati daripada sedulurku, ya saya coba jawab melalui video ini. Mudah-mudahan berkenan. Kalaupun toh nanti apa yang saya sampaikan salah, saya mohon maaf ya untuk seluruh saudaraku dimanapun berada. Karena kembali lagi, saya bukan ahli sejarah, saya bukan ahli pusaka, saya bukan ahli agama. Saya hanya menjawab sesuai sebatas kemampuan saya. Nah itu. Selebihnya wallahu a'lam. Nah itu. Jadi kembali lagi ketika ditanya apakah benar itu akan memberikan tuah tersendiri dan lain sebagainya. Ya kalau boleh saya menjawab, tinggal tergantung daripada mungkin kepercayaan dan keyakinan. Kita konsepnya dari awal bahwasanya kalau di zaman dulu mungkin seorang empu saja membuat sebuah pusaka itu butuh proses lur. Tidak seinstan yang kita bayangkan. Jadi itu cari bahan, terus cari hari, cari waktu, kadang harus puasa dulu. Nah itu. Terus setelah itu mungkin dibuat sebuah motif sesuai dengan mungkin yang punya hajat agar selaras. Nah itu. Karena kembali lagi pusaka ini kan mungkin jumlahnya sangat banyak. Bahkan secara mungkin digambarkan secara pamor, secara bentuk, secara kualitas, secara bahan itu macam-macam ya lur ya. Macam-macam. Nah itu. Jadi kalau saya sendiri mungkin mengkaji dari sesuatu hal yang awal. Karena sebuah proses yang luar biasa, seorang mungkin empu atau leluhur kita membuat sebuah wujud benda tersebut, tentunya selain daripada bahan, waktu, karena ada tirakatan puasa, ada doa yang diharapkan daripada mungkin pembuat munajah kepada Sang Pencipta agar pemiliknya nanti mungkin bisa membawa manfaat atau kebaikan dan semuanya. Karena dibalik daripada seorang empu atau leluhur itu membuat sebuah pusaka, itu pasti ada maksud, ada tujuannya, ada simbol-simbol yang tertulis. Contoh mungkin kalau kita mengkaji, ada Nogososro, ada Sangkelat, ada mungkin Tiram Sari, ada Brojol dan lain sebagainya. Begitu hebat ya leluhur kita, begitu hebat daripada seni budaya kita di Indonesia. Nah itu. Jadi kalau kita mau mengkaji, kita mau membuka diri, kita mau mencari wawasan, insya Allah indah. Karena kembali lagi, ya siapa lagi yang akan mungkin melestarikan daripada sejarah dan budaya daripada leluhur kita kalau kita ini mungkin menyampingkan atas itu semuanya. Jadi ketika kembali lagi terlepas di situ ada energi kegaibannya, ada kekuatannya, ada tuahnya dan lain sebagainya, ya tinggal tergantung kepercayaan ya lur. Karena saya sampaikan dari awal bahwasanya ya empu sendiri atau si pembuat pusaka itu membuat pun dengan proses, dengan tujuan, ada doa dan dengan bahan-bahan yang tertentu. Nah terlepas dari itu semuanya, kembali lagi secara bahan saja dibuat dari alam pun mempunyai energi tersendiri. Jadi ketika itu semuanya disatu padukan dengan niat yang baik dan selalu mungkin berpasrah diri kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semua itu akan membawa kebaikan atas semuanya. Jadi kembali lagi harapan besar saya ketika kita melihat sebuah pusaka, orang memiliki keris dan lain sebagainya, jangan terlalu kita mungkin memvonis, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya kita punya budaya, kita punya leluhur yang perlu kita jaga, yang kita lestarikan. Yang penting jadikan semuanya itu sesuatu hal yang sewajarnya dalam kehidupan kita. Jangan sampai di situ kita agung-agungkan, jangan sampai kita tergantung dengan benda-benda tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang nanti menjadikan kita musyrik, ya, yang menjadikan kita syirik. Apapun bentuknya yang sudah ada dan dibuat, ya cukup kita mungkin miliki, kita jaga, kita lakukan semampu kita, selebihnya kita berpasrah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi begitu ya lur ya. Jadi 3 pertanyaan ini saya jawab
monggo dikaji. Mudah-mudahan setiap apa yang saya jawab dari pertanyaan ini ada hikmah atau kebaikan yang bisa diambil. Dan jika dari pertanyaan lalu saya jawab ini mungkin banyak kekurangan kesalahan, karena saya bukan ahli atas semuanya. Saya di sini juga masih belajar atas semuanya. Kepada seluruh saudaraku dimanapun berada, saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita senantiasa ditetapkan atas iman Islam kita, dan selalu kita diberikan kekuatan, kesabaran, ketakwaan untuk menjalankan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi atas segala larangannya. Terima kasih untuk seluruh saudaraku. Ambil sisi hal positif dan buang sesuatu hal yang negatif. Siji wadah ojo nganti pecah tur ojo lali ibadah. Kekurangan milik Padepokan Kalijogo, kelebihan milik Anda semua, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berjumpa lagi di sesi-sesi selanjutnya. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.